Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Psikologi Lingkungan yang beranggotakan Anisatul Rofiko sebagai pemateri ketiga, Indah Megarani sebagai pemateri pertama, Muhammad Ali Rahman sebagai pemateri kedua. Nah, di sini materi kami yaitu pencemaran udara, tanggung jawab, dan tingkah laku perlindungan. Baiklah, kita langsung saja ke materi pertama yang akan saya sampaikan sendiri. Pencemaran udara. Pada umumnya orang akan mempersepsikan pencemaran udara adalah negatif karena bau, asap, atau debu. Padahal udara yang berbahaya itu udara yang tidak mengandung bau dan asap seperti gas CO2. Kemudian gas kendaraan dan bahan bakar minyak merupakan salah satu pencemaran udara. Kemudian kualitas udara. Nah, di beberapa kota di Indonesia ini sudah mengalami pencemaran udara yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang padat, kemudian pembangunan industri di sebuah kota yang mempengaruhi udara. Kemudian dalam pembangunan itu sendiri pun membutuhkan bahan bakar dan materi industri yang digunakan. Kemudian dalam pembangunan tersebut, dalam industri tersebut itu ada gas buangan yang berbentuk timbal, kemudian sulfur dioksida seperti power plant, kompor batubara, penghilangan minyak, kemudian nitrogen oksida seperti industri yang menggunakan minyak dari fosil, kemudian kendaraan. Nah, ada juga toksik polutan yang berbahaya seperti pabrik thinner untuk cat, lem, dan asap rokok. Nah, buangan gas tersebut itu dapat mengakibatkan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Kemudian yang selanjutnya, dampak pencemaran udara. Seseorang yang menghirup udara kotor akan mengalami kekurangan oksigen dalam darah. Kemudian dampak dari kekurangan oksigen ini, manusia akan merasa pusing, kerusakan syaraf, gangguan memori, dan atensi. Kemudian apabila kita mengalami kekurangan oksigen yang kronis, itu akan menurunkan kecepatan proses informasi dan mengingat, kemudian mengganggu short term dan long term memory. Nah, dampak dari kekurangan oksigen tadi itu ada simptom penapasan, sel-sel epitel di trakea akan mengalami kerusakan, kemudian masalah kulit. Pada masalah kulit ini dapat menimbulkan kanker kulit, kemudian gangguan pada sistem saraf, liver, kesulitan bereproduksi, mata, jantung, dan paru-paru. Kemudian dampak yang selanjutnya, dampak pencemaran udara pada daya ingat. Nah, seperti yang dampak sebelumnya juga, kekurangan oksigen pada darah ini akan mempengaruhi short term memory dan long term memory seseorang. Hal ini akan mengganggu fungsi otak dalam mengingat. Kemudian, dampak yang selanjutnya, dampak pencemaran udara pada kinerja. Seseorang yang bekerja di jalan raya atau lalu lintas rentan sekali mengalami pencemaran udara. Mereka akan banyak menghirup gas CO2 dari hasil pembuangan gas CO2 kendaraan bermotor. Hal ini menyebabkan hambatan dalam pengambilan keputusan, waktu reaksi yang lambat, kemudian atensinya terganggu, kemampuan mengemudinya mengalami penurunan, kemudian proses pengolahan informasi, dan kemampuan dalam mengingat. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah dampak pencemaran udara dengan perilaku sosial. Seseorang yang membuang gas saat berinteraksi dapat mengganggu psikologis orang, bahkan bisa saja terjadi tindakan agresi yang dapat menyebabkan ketidakkesenangan. Kemudian jika terjadi penolakan yang sangat kuat, maka akan terjadi stres pada orang yang terlibat dalam interaksi tersebut. Materi yang selanjutnya yaitu tanggung jawab lingkungan. Tanggung jawab lingkungan adalah suatu sikap atau perilaku tentang kewajiban seseorang terhadap lingkungannya. Jadi, dapat kita ketahui bahwa tanggung jawab terhadap lingkungan
adalah sikap atau perilaku terhadap kewajibannya menjaga alam, mencintai dan melestarikan, seperti mengolah hasil limbah menjadi kerajinan, tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan, melestarikan tanaman langka, dan lainnya. Perlu kita ketahui, pencemaran dan kerusakan lingkungan disebabkan oleh manusia sendiri. Padahal, tidak sedikit dari masyarakat yang mengerti pengetahuan tentang lingkungan. Namun, mereka seolah-olah tidak memperdulikan akibat yang akan merugikan orang banyak. Pengetahuan tentang lingkungan ini dibutuhkan untuk membentuk perilaku seseorang terhadap lingkungannya. Bisa melalui norma sosial, nilai yang diajarkan oleh orang tua, pendidikan formal, sosialisasi, dan lainnya yang bersifat mendapatkan informasi terkait pengetahuan tentang lingkungan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian 3, yaitu tentang tingkah laku perlindungan lingkungan atau perilaku pro lingkungan. Jadi, perilaku pro lingkungan itu adalah bagaimana seseorang terlibat dalam upaya mengurangi dampak buruk kerusakan lingkungan. Bachel R. dan Krugman 2012 menyatakan bahwa perilaku pro lingkungan adalah perilaku seseorang yang memberikan perhatian secara khusus terhadap lingkungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengurangi konsumsi energi listrik, minyak, kemudian gas, kemudian memelihara sumber daya seperti tanah, air, udara, kemudian melakukan daur ulang terhadap plastik atau kertas, dan memelihara kehidupan flora dan fauna. Nah, di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pro lingkungan. Yang pertama adalah sikap. Sikap adalah persepsi seseorang apakah hal tersebut itu menguntungkan atau tidak untuk dia. Nah, contohnya seseorang yang pro lingkungan itu akan berpikir kalau penggunaan plastik sekali pakai itu akan merugikan karena dia pertama dapat mencemari lingkungan, kedua dia nanti akan menimbulkan penumpukan sampah, yang ketiga dia akan sampah plastik tersebut yang ketika dibakar itu akan mencemari udara. Kemudian yang kedua adalah norma subjektif. Norma subjektif adalah persepsi individu yang berasal dari tekanan lingkungan sosial. Jadi contohnya adalah seseorang yang tadinya menggunakan plastik sekali pakai untuk misalnya dia pergi ke pasar atau ketika dia berbelanja. Nah, ketika lingkungan dia itu orang-orangnya menggunakan tas yang bisa digunakan berkali-kali, maka dia akan mengubah persepsinya untuk menggunakan dari plastik sekali pakai, dia akan merubahnya menjadi plastik atau tas yang bisa digunakan berkali-kali. Kemudian yang ketiga adalah persepsi kendali perilaku. Jadi persepsi kendali perilaku adalah persepsi individu terhadap kemudahan atau kesulitan yang merupakan cerminan pengalaman masa lalunya, dan dia bisa mengantisipasinya, mengantisipasi hambatan atau rintangan tersebut. Contohnya adalah seseorang yang dulunya pernah tinggal di bagian dekat dengan jalan besar yang otomatis banyak kendaraan yang lewat, dan tentu saja akan banyak pencemaran lingkungan, pencemaran udara karena asap dari kendaraan bermotor tersebut. Nah, dia nanti akan bisa mengantisipasinya ketika di waktu yang akan datang dia pindah tempat, kemudian dia berada di tempat yang dekat dengan jalan besar seperti itu tadi, dia udah bisa mengantisipasi hambatan atau rintangannya. Gimana sih caranya biar udara dia itu bisa mengurangi pencemaran udaranya? Oh, dia bisa menanam pohon nih. Dia bisa menanam pohon di sekitar rumahnya. Dia membuat ruang terbuka hijau untuk nantinya mengubah si karbon dioksida dari kendaraan bermotor menjadi oksigen dengan pohon. Kemudian yang keempat, persepsi konsekuensi. Persepsi konsekuensi adalah persepsi individu mengenai hasil perilaku yang dilakukan dan sumber daya lainnya yang efisien. Jadi contohnya adalah
mencari alternatif lain, yaitu ketika tadi dia dari tas, dia mengubahnya dari, kalau dia pakai tas plastik sekali pakai, dia akan mencemari lingkungan. Jadi dia cari alternatif lainnya, yaitu dia pakai tas, misalnya bisa jadi tas yang plastik yang bisa dipakai berkali-kali, atau mungkin dia bisa pakai tas dari kain. Jadi dia mencari alternatif yang lain, berasalkan dari konsekuensi apabila dia menggunakan plastik sekali pakai. Kemudian yang keempat adalah faktor situasional, yaitu faktor fisik yang dapat memfasilitasi atau menghambat perilaku. Misalnya, contohnya adalah ketika seseorang tahu seorang yang pro lingkungan itu dia akan mengubah yang tadinya dia naik kendaraan umum, yang tadinya dia menggunakan kendaraan pribadi, dia akan memanfaatkan fasilitas dari kendaraan umum untuk mengurangi pencemaran udara karena asap kendaraan bermotor. Kemudian Lindenberg dan Stage 2007 menyatakan bahwa hubungan antara sikap dan perilaku pro lingkungan akan sangat kuat saat individu itu memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang lingkungan dan menunjukkannya pada orang lain. Nah, karena perilaku pro lingkungan itu sebenarnya nggak muncul secara sendirinya, melainkan dapat dimunculkan melalui proses pembelajaran, pendidikan, dan pelatihan. Jadi yang bisa dilakukan adalah contohnya itu seperti seorang anak yang mendapat pelajaran dari baik keluarga maupun sekolah tentang pro lingkungan. Jadi anak-anak diajarkan sejak dini, itu diajarkan membuang sampah, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian menggunakan barang-barang yang bisa digunakan kembali atau bisa didaur ulang, seperti itu. Kemudian yang terakhir, bentuk upaya dari pro lingkungan itu yang pertama adalah tidak membakar sampah, yang kedua melakukan reuse, reduce, dan recycle, yang ketiga menggunakan kendaraan berbahan bakar ramah lingkungan, keempat menggunakan angkutan umum, kelima mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, keenam membuat kawasan bebas rokok, dan yang terakhir memperbanyak ruang terbuka hijau. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.